Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan liturgos menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah di GPIB Jemaat Peniel Pasuruan. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir untuk beribadah di sini, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kita berada di hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-39 Persekutuan Kaum Bapak atau PKB GPIB. Tema ibadah hari ini, Kaum Bapak GPIB tidak kekurangan karunia. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Paskalina Kriswantoro Talakua. Ungkapan situasi. Perayaan syukur HUT ke-39 Persekutuan Kaum Bapak saat ini memiliki makna tersendiri karena berlangsung di tengah situasi pandemi COVID-19. Pertama, situasi ini menuntut perubahan dan pembaruan sikap serta perilaku hidup setiap orang, khususnya kaum bapak, baik secara pribadi, dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Ada hal-hal lama yang perlu ditinggalkan untuk menyesuaikan diri dan hidup dengan situasi normal baru. Kedua, situasi ini telah menimbulkan dampak sangat besar secara ekonomi dalam kehidupan keluarga. Banyak usaha yang mandek bahkan tutup, sehingga para bapak pekerja harus kehilangan pekerjaan karena dirumahkan atau PHK. Dalam situasi ini, kita semua, khususnya kaum bapak, tidak putus asa, kecewa, dan hanya berpangku tangan. Kita justru harus bersyukur karena kondisi ini menyadarkan tentang potensi dan kompetensi sumber daya insani yang telah dikaruniakan Tuhan bagi setiap orang. Inilah waktu untuk mengembangkannya dalam karya usaha, layan secara mandiri atau bersama. Karakter tangguh dan luwes yang selama ini ditumbuhkan serta dijamah oleh Roh Kudus yang memberi kuasa, juga daya cipta, akan memampukan kita semua, khususnya kaum bapak, untuk berkreasi serta mengambil peluang dalam usaha kerja, mengisi ruang dan waktu yang dianugerahkan Tuhan. Tepatlah tema ibadah hari ini, kaum bapak tidak kekurangan karunia. Situasi pandemi COVID-19 menjungkirbalikkan seluruh tatanan kehidupan di semua bidang, menimbulkan kelemahan, kekecewaan, kemiskinan, dan penderitaan. Namun, kaum bapak GPIB tidak kekurangan karunia untuk berkarya cipta mengatasi situasi yang ada. Perayaan syukur HUT ke-39 tahun Persekutuan Kaum Bapak saat ini menjadi momentum penting guna menyadari bahwa kita tidak kekurangan karunia. Tuhan memberikan karunia untuk kita kembangkan dalam berkarya cipta, sehingga hidup pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan masyarakat akan makin baik dan sejahtera. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Di dalam berita
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tabiskan ibadah kita di hari Minggu pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dari Kitab Roma pasal 12 ayat 6 sampai ayatnya ke-8 bagian A yang menyatakan, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Doa hari ini, jemaat kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami memuji-muji nama-Mu sekarang sampai kekal. Engkau tinggi dan agung mengatasi segalanya. Semua yang bernafas memuji dan sujud menyembah-Mu. Kami bersyukur karena kasih setia dan rahmat-Mu tidak berkesudahan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur karena Engkau mengampuni dan membarui kami yang tulus mengaku kepadamu. Kami bersyukur atas anugerah usia binalayan ke-39 tahun bagi persekutuan kaum Bapak. Engkau telah memperlengkapi para Bapak dan kami semua dengan karunia-karunia Roh Kudus, sehingga kami tidak kekurangan suatu karunia pun untuk kami kembangkan menghadapi dampak dari pandemi COVID-19. Para Bapak tetap tangguh dan luas menjalankan fungsi sebagai pekerja, pengayom, dan pembawa sukacita, serta damai sejahtera dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Penuhilah kami semua yang beribadah dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus, agar dimampukan untuk tetap menunjukkan citra diri sebagai orang-orang pilihan. Jemaat Allah yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan selalu berseru kepada nama Tuhan di tengah situasi apapun dan bagaimanapun. Ajarlah kami untuk terus mengembangkan karunia-karunia-Mu, sambil menanti peneguhan dan penggenapan janji-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, terpujilah nama-Mu,
Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji syukur hormat angkatlah kepada Sang Pencipta. Sabda Tuhan bagai dirus hujan, turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi, bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Sambut hai jiwaku, sabda Tuhan Allah, Dia setia, adil tindakannya, tiada kecurangan, janjinya mulia, bersama dan dengarkan Dia. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan hati, pikiran, dan pendengaran kita untuk masuk dalam pembacaan dan perenungan Sabda Allah. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kembali kami datang mengucap syukur dalam kebersamaan persekutuan yang ada, yang senantiasa Engkau nyatakan bagi kami semua, anak-anak ketubusan-Mu ya Bapa, sehingga kami senantiasa mempersiapkan hati, pikiran, pendengaran, kehidupan kami untuk selalu disapa oleh kebenaran firman Tuhan, agar kami sungguh memahami kehadiran kami sebagai anak-anak Tuhan. Dengan demikian kami juga dimampukan untuk terus dapat berkarya, untuk terus dapat memberitakan Injil Tuhan di tengah-tengah situasi dan keadaan apapun juga ya Allah. Ya Bapa, berkati kami semua dan hikmat Roh-Mu yang kudus, sehingga kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengar renungkan bersama, benar-benar menyapa kehidupan kami dan dapat kami praktekkan di tengah-tengah kehidupan beriman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat silahkan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Perjanjian Baru, dari surat 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Surat 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12 yang mengatakan, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang
yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Kita kembali boleh bersama dalam persekutuan umat Tuhan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Sudah tentu dengan satu keteguhan iman dan pengharapan yang sungguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi dengan kasih karunia Allah yang begitu besar, kasih karunia Allah yang begitu luar biasa, yang selalu menjaga, menyertai, bahkan memberkati kehidupan kita semua hingga pada saat hari ini.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, surat ini ditujukan kepada jemaat atau orang-orang Kristen yang berstatus sebagai pendatang dan perantau di daerah Asia Kecil di bagian utara, di mana mereka hidup di tengah kondisi dan situasi masyarakat serta penguasa yang cenderung menolak, bahkan memusuhi, menganiaya mereka. Dan oleh sebab itu, penulisan surat ini memiliki tujuan yang penting agar jemaat sadar, agar jemaat atau orang-orang Kristen siap sedia dalam mengalami yang namanya tantangan, pergumulan, kesulitan, dan menanggung derita oleh sebab iman mereka kepada Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini Rasul Petrus mengingatkan dan menguatkan bahwa segala penderitaan mereka tidak akan membuat mereka itu kalah. Karena apa? Karena kekuatan iman mereka yang terletak pada Kristus, yang telah mengalami derita sengsara kematian dalam rangka menebus manusia dan mengampuni manusia. Dan oleh sebab itu penting bagi Rasul Petrus untuk menyampaikan hal ini, walaupun hanya lewat surat. Kristus yang telah mati dan menang atas maut menjadi sumber pengharapan setiap orang percaya akan kebangkitan dan kehidupan kekal yang jauh melebihi apapun juga. Nah, Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Petrus memuji iman jemaat kepada Kristus, sebab iman mereka tidak didasarkan pada satu penglihatan. Kita lihat pada ayat yang ketiga dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus, oleh kebangkitan diri Allah sendiri. Dan oleh alasan inilah yang mendorong Rasul Petrus bertindak melalui suratnya untuk meneguhkan, untuk menguatkan iman jemaat atau orang-orang Kristen yang dikatakan mereka sebagai pendatang, mereka sebagai perantau. Supaya iman itu terus ada. Iman itu tidak mudah kendor ketika mereka harus berhadapan dengan berbagai situasi dan keadaan yang tidak aman dan tidak nyaman. Agar mereka tetap percaya dan mengasihi Tuhan meskipun di tengah berbagai penderitaan dan cobaan yang mereka hadapi dan mereka alami. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang pendatang, sebagai orang yang disebut perantau, mereka harus menghadapi hal-hal di luar cara mereka berpikir. Dan mereka tidak boleh kendor. Mereka tidak boleh kecewa, mereka tidak boleh menjadi lemah. Tapi mereka harus tetap percaya. Mereka harus tetap menyatakan bahwa mereka orang-orang yang telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus. Nah, ini penting bagi Rasul Petrus. Yang itu tadi,
dengan tujuan menguatkan iman, meneguhkan iman orang-orang Kristen, orang-orang percaya di perantauan atau sebagai umat jemaat pendatang. Nah, Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana Petrus menegaskan tentang prinsip sebagai pengikut Kristus, yakni bersiap bersaksi dan menderita, sebab Yesus sudah lebih dahulu memberi teladan hidup melalui karya pelayanannya, hingga sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Artinya Bapak Ibu Saudara, Rasul Petrus kembali mengingatkan dasar ajaran tentang Kristus kepada jemaat agar mereka tidak lemah iman, agar mereka tidak hanya mau berada, memilih pada zona aman dan zona nyaman saja. Tetapi dengan iman kepada Kristus, jemaat harus tetap teguh pada berita Injil yang sudah mereka terima. Dan jaminannya jelas, yakni pemeliharaan dari Kristus akan membuat hidup setiap orang percaya itu berdiri teguh. Walaupun tetap diperhadapkan, walaupun harus mengalami yang namanya penderitaan, yang namanya cercaan, penganiayaan yang dirasakan. Sebab apa? Sebab dunia ini tidak punya tempat untuk menghakimi anak Allah. Tapi itulah, ketika merasakan kasih karunia Allah, ketika merasakan bagaimana Allah telah kembali melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus itu, sehingga itulah yang akan mengokohkan iman jemaat. Dan ketika keyakinan itu sungguh penuh, maka dapat dikatakan dunia tidak mempunyai tempat dan dunia tidak akan mampu untuk menghakimi anak-anak Allah. Siapa sih yang hidup dalam dunia ini yang tidak pernah menderita? Semua pasti, siapapun orangnya, pasti pernah mengalami penderitaan, penganiayaan, cercaan. Pasti semua pernah mengalaminya. Dan itulah yang harus dialami oleh anak-anak Tuhan, resiko. Yesus Kristus saja mengalami hal yang demikian, bahkan lebih dahsyat. Penderitaan, cercaan, hinaan yang dihadapi dialami oleh Yesus. Tapi dia telah menunjukkan teladannya, kesetiaannya kepada Bapa di sorga, ketaatannya, sehingga kita semua boleh mengalami pengampunan, boleh dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus. Inilah satu hal dasar yang bagi Rasul Petrus sangat penting memberikan kekuatan peneguhan iman. Bahwa penderitaan di dunia adalah bukti kehidupan nyata. Ada banyak hal yang akan dihadapi. Namun yang perlu digarisbawahi adalah keselamatan merupakan anugerah kasih Allah yang harus direspon setiap orang percaya dalam hidupnya. Oleh karena Roh Kuduslah maka berita Injil dapat disebarluaskan, dan oleh karena Roh Kudus maka tiap orang memberi diri dan mau menerima keselamatan yang Allah berikan. Dan lewat keselamatan itu Bapak Ibu Saudara, jelas bahwa keselamatan disebut sebagai anugerah dari Allah dalam Yesus Kristus bagi kita umat manusia. Karena anugerah keselamatan itu merupakan inisiatif Allah. Anugerah keselamatan itu sudah dirancang sedemikian rupa dan menjadi satu rencana Allah yang luar biasa bagi dunia ini, bahkan bagi umat manusia yang adalah ciptaan tangannya sendiri. Dan itu berarti ketika
Allah sudah merancangkan itu semua merupakan inisiatif Allah lewat karya keselamatannya. Lewat bagaimana Allah melahirkan kembali setiap kita, berarti ada sesuatu yang Allah inginkan dari setiap orang yang percaya kepada Dia. Yaitu beriman teguh, siap menderita dalam situasi kondisi apapun juga. Nah, ini juga yang harus dihadapi, dialami oleh para pendatang, perantau. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan segala sesuatu yang dihadapi, dialami, sesungguhnya sudah dipersiapkan dan dibuatkan jauh hari sebelumnya kepada para nabi yang disampaikan kepada umat Allah. Kalau kita lihat di ayat yang ke-10. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Bagian ini menjadi penting dalam rangka meneguhkan. Dan bagaimana Petrus juga memberikan peringatan bahwa jangan sampai karena penderitaan, jangan sampai karena pergumulan, jangan sampai karena fitnahan atau caci maki, jemaat harus meninggalkan Kristus yang telah menyatakan karya keselamatan bagi mereka. Sekalipun dunia menolak, tetapi Rasul Petrus mengingatkan jemaat akan apa yang sudah mereka terima lewat karya penebusan Allah bagi mereka. Memang tidak mudah untuk menjalani kehidupan sebagai orang percaya. Selalu ada saja hal-hal yang dapat memberikan kita mungkin berpikir, beginikah menjadi orang Kristen atau orang percaya? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan pada ayat yang ke-6, Rasul Petrus katakan, bergembiralah akan hal itu. Apa maksudnya? Hal apa yang harus kita gembirakan? Itu tadi penderitaan, segala pergumulan, segala tantangan, segala cercaan dan lain sebagainya. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Hal ini juga mau mendasari bahwa kita melihat kepada karya penyelamatan Allah lewat kebangkitan Kristus yang sudah Dia nyatakan bagi kita. Kembali saya bacakan ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, keselamatan. Karena itu tadi, inisiatif, karya Allah yang mau kembali mengangkat anak-anaknya menjadi umat tebusan yang dapat meneruskan karya keselamatan itu. Tidak mudah kecewa, tidak mudah putus asa, tidak mudah hilang harap. Tapi terus harus menghadapi setiap tantangan demi tantangan yang ada. Kembali, seperti saya katakan, siapakah kita? Yang tidak pernah mengalami penderitaan. Semua menghadapi penderitaan. Apapun yang kita lakukan, pasti kita akan mengalami penderitaan. Pasti kita akan mengalami tantangan dan pergumulan yang begitu hebat.
Tapi mari melihat bagaimana apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus, mengingatkan jemaat untuk jangan sampai lemah dalam iman, ngoyoh, lalu berputus asa. Seberat apapun tantangan penderitaan, jika umat dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, maka semuanya pasti dapat teratasi dengan baik. Dan perkataan bahwa penderitaan yang dialami jemaat atau umat Tuhan harus dipandang dari sudut iman, yaitu untuk memurnikan cara hidup beriman orang percaya. Kalau kita hanya mau berada di dalam zona aman dan nyaman saja, iman kita tidak akan bertumbuh. Karena tidak ada tantangan. Tapi ketika kita mau siap sedia berada pada situasi kondisi yang penuh dengan tantangan seberat apapun juga, disitulah iman kita akan bertumbuh. Dan mengajarkan kita bahwa inilah yang sudah Yesus teladankan bagi setiap kita orang percaya. Bahwa inilah kuk yang harus saya pikul. Harus menjadi satu pemahaman yang baik dan benar bagi setiap umat atau orang percaya. Tidak lepas dari penderitaan, tapi bagaimana setiap penderitaan itu dipandang dari sudut iman untuk memurnikan cara hidup beriman orang percaya itu yang bagaimana sih? Harus kuat, harus kokoh, tidak mudah putus asa, kecewa, tidak mudah tersinggung. Karena masing-masing kan bertanggung jawab iman dengan Tuhan. Jadi inilah satu tantangan bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maka seperti emas yang fana yang harus diuji kemurniannya, demikian pula dengan iman percaya yang harus juga melewati proses untuk diuji kemurniannya. Kita lihat ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Seperti emas yang fana, yang harus diuji kemurniannya, demikian pula iman kita yang terus mau diasah. Kalau diasah, harusnya semakin tajam, semakin kuat, semakin kokoh. Mungkin kita ibu-ibu rumah tangga tahu batu asa kan? Kalau kita mau di dapur, pisau kita sudah tumpul, ada batu asa untuk menajamkannya kembali. Nah, kira-kira iman kita demikian. Semakin diasah, semakin kelihatan bagaimana kemurnian, ketulusan iman kita kepada Kristus, dan kita siap sedia sekalipun berada di dalam situasi kondisi yang tidak aman dan nyaman. Tidak perlu takut, tidak perlu kecewa. Nah, ini penting dalam kehidupan umat atau orang-orang yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan untuk memelihara hidup setia, taat, serta murni, Rasul Petrus tegaskan bahwa hal itu dapat terwujud ketika setiap orang percaya hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Ayat 8 sampai ayatnya yang ke-12 dari pembacaan kita pada hari ini.
Bapak Ibu Saudara, dalam rangka syukur HUT ke-39 tahun Pelkat PKB GPIB, maka apakah persekutuan kaum bapa tetap menjadi teladan bagi keluarga dalam menghadapi setiap persoalan, dalam menghadapi setiap tantangan penderitaan dengan tetap setia dan kuat, teguh, beriman dan berpengharapan kepada Tuhan? Secara khusus di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Ada yang masih bekerja tapi paruh waktu, ada yang sudah dirumahkan, bahkan di PHK. Benar-benar kita sedang diuji, diasah betul bagaimana kemurnian iman kita yang sungguh kepada Allah. Ataukah kita menyerah dengan kondisi yang demikian? Satu tantangan yang luar biasa. Siapapun kita tidak bisa memahami cara dan rancangan Allah. Di tahun 2020 ini ada apa? Tapi kembali sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari, sebagai kaum bapa, sebagai pimpinan dalam keluarga rumah tangga, tetap teguhlah dalam iman kepada Tuhan. Jangan khawatir, jangan berputus asa. Karena setiap hal yang kita hadapi, Allah dalam Kristus ada bersama dengan kita. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Dan sebagai pengurus Pelkat PKB yang selalu harus penuh dengan kerendahan hati, bahkan selalu memohon hikmat Allah, sehingga dan hikmat Allah dengan karunia yang Tuhan berikan, pengurus dimampukan untuk menjalankan, pengurus dimampukan untuk melaksanakan tugas pelayanannya. Tidak mudah dan tidak gampang ketika kita harus terus mengajak kaum bapa untuk bersama-sama dalam persekutuan yang ada. Pasti kita merasa lelah. Kita sudah mengajak tetapi ada saja banyak alasannya. Jangan berputus asa, maju terus di dalam Yesus. Dengan demikian jerih lelahmu tidak akan sia-sia. Dengan demikian maka kita diminta juga untuk menyadari kehadiran kita sebagai umat yang telah menerima kasih karunia Allah. Tetap melakukan apa yang sudah Allah teladankan bagi kita. Terlebih, marilah baik PKB maupun kita semua jemaat Tuhan, kita dapat menghargai pilihan Allah atas diri kita masing-masing. Maka dengan demikian kita hidup bersama Tuhan dalam anugerah keselamatannya yang senantiasa mendatangkan damai sejahtera bagi banyak orang, lewat sikap perilaku dan tutur kata kita dimanapun kita berada. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk merangkul tiap orang yang mengandalkannya. Sebab dalam iman terkandung kekuatan Allah, sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Selamat hari ulang tahun ke-39 Pelkat PKB GPIB. Berkarya terus dengan teguh dan berpengharapan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menguatkan, memampukan, bahkan bersama dengan jemaat Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Untuk waktukan kebenaran firman
Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan sikap sempurna dan dengan hati mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang telah mengaruniakan kasih-Mu bagi kami semua, lewat pengorbanan-Mu yang sungguh luar biasa, bahkan dengan kebangkitan-Mu Tuhan, Engkau telah menghadirkan kami, Engkau telah mengangkat kami kembali menjadi anak-anak ketebusan-Mu ya Tuhan. Dan ketika kami boleh mengalami, merasakan kasih karunia Tuhan Yesus dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, biar memampukan kami untuk terus menghayati, bahkan menyadari bahwa kami tetap diperhadapkan dengan berbagai tantangan, pergumulan, persoalan, dan penderitaan di tengah-tengah dunia ini. Namun sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya dan beriman kepada Kristus, yang telah mengalami karya kasih Allah yang begitu besar itu, sehingga ya Bapa, kami tidak lemah, kami tidak menjadi orang-orang yang berputus asa dan kecewa, tapi justru dengan iman kami tetap melangkah dengan pasti bahwa Tuhan akan menyertai kami, menuntun kami, dan memberkati hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kembali boleh kami nikmati persekutuan pada saat ini Tuhan, di hari Minggu ketiga bulan Juli tahun 2020, atas anugerah Tuhan jualah, maka kami tetap ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami boleh duduk bersama dalam persekutuan keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Biar Bapa Engkau memberkati setiap hati, pikiran, jiwa kami Tuhan, untuk senantiasa dijamah oleh kebenaran firman Allah, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus mau memberitakan karya keselamatan Allah lewat sikap, perilaku, dan tutur kata kami, sekalipun Tuhan banyak tantangan, pergumulan, penderitaan yang harus kami hadapi dan kami alami, bahkan terkadang kami ditolak ya Tuhan, namun kami mau terus dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga kami tidak mundur dari tugas tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan, tapi kami terus mau maju, bahkan teristimewa di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Mampukan kami semua untuk terus melihat dengan iman, mau menyatakan kemurnian iman kami, sehingga kami tidak kecewa, kami tidak putus asa di tengah-tengah masa pandemi COVID ini Tuhan. Karena kami meyakini Yesus Kristus Tuhan selalu ada bersama dengan kami, bahkan Tuhan juga yang akan memenuhi setiap kebutuhan kami, sehingga ya Bapa dalam kerjaan surga, kami tetap juga meyakini bahwa Engkau tidak akan membiarkan anak-anak-Mu mati kelaparan, tetapi ada berkat Tuhan yang Tuhan selalu curahkan bagi kami. Oleh sebab itu mampukan kami untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dalam setiap kondisi dan keadaan yang ada, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, hamba berdoa secara khusus bagi Pelkat Persekutuan Kaum Bapa GPIB
di mana Tuhan telah menambahkan satu usia dalam pelayanan Pelkat PKB GPIB yang ke-39 tahun. Satu usia yang terus semakin matang di dalam iman dan pengharapan kepada Kristus, sehingga sebagai persekutuan kaum bapa mereka dapat juga menjadi contoh teladan di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga masing-masing, di tengah-tengah kerja karya layan dimanapun Tuhan menempatkan, agar terus berkarya menceritakan kebaikan dan kasih karunia Allah yang sudah mereka rasakan dan alami, dan bahkan dengan kekuatan iman sebagai kaum bapa atau sebagai seorang suami, seorang ayah di tengah-tengah keluarga rumah tangga, mereka dapat terus menguatkan, membimbing istri, anak-anak, bahkan seluruh keluarga untuk setia dan taat kepada Tuhan, untuk tetap teguh beriman kepada Tuhan dalam setiap situasi, kondisi apapun juga. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, Engkau memberkati pengurus Pelkat PKB GPIB secara keseluruhan, bahkan secara khusus GPIB Jemaat Peniel Pasuruan. Biar Engkau menguatkan mereka dan memampukan mereka dengan sukacita dalam kerendahan hati, mereka mau melaksanakan tugas panggilan pengutusan yang Tuhan nyatakan bagi mereka sebagai pengurus, untuk tidak lelah-lelahnya mengajak setiap kaum bapa bersama-sama bergandengan tangan untuk terus maju di tengah-tengah ibadah yang ada, bahkan dalam kebersamaan pelayanan di GPIB Jemaat Peniel Pasuruan ini. Tuhan terus berkarya dan memampukan pengurus Pelkat PKB yang ada ini. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit. Tuhan menghampiri mereka dan Tuhan menjamah kehidupan mereka. Tuhan yang akan memulihkan dan menyembuhkan mereka ya Tuhan. Kami berdoa bagi setiap keluarga yang tidak lagi bekerja karena sudah pensiun, bahkan yang tidak kerja atau hanya separuh waktu bekerja, atau bahkan dirumahkan dan di PHK karena pandemi COVID ini Tuhan. Namun mereka tetap beriman kepada Tuhan bahwa ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam bentuk apapun, sehingga mereka tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami berdoa di tengah-tengah keluarga, rumah tangga yang masih mengharapkan, merindukan anak atau buah cinta kasih mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, berikanlah mereka kesabaran dan kerendahan hati untuk menantikan jawaban Tuhan. Terlebih apapun jawaban Tuhan dalam pergumulan mereka, mereka selalu mengucap syukur kepada Tuhan dan mereka tetap menyerahkan seluruh hidup mereka dipimpin dan diberkati oleh Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang janda, duda, anak-anak yatim dan piatu, mereka yang papah, mereka yang lemah. Bapa juga memberkati, berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Bapa berdoa bagi karyawan atau pegawai kantor dalam kesetiaan, mereka tetap sukacita melakukan pelayanan yang ada bersama dengan presbiter, diaken penatua yang ada, dan juga ya Tuhan pengurus ke-6 Pelkat, pelayan PAPT. Bapa memberkati. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami semua. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun perkawinan sepekan ke depan. Tuhan memberkati mereka. Hamba berdoa bagi kami yang sudah berbagian di dalam pelayanan ibadah hari Minggu pada saat ini Tuhan, baik diaken penatua, organis, PPU, multimedia, sistem. Tuhan memberkati kami semua di dalam pelayanan yang kami lakukan semata-mata bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi bangsa negara kami Indonesia, para pemimpin bangsa, presiden, wakil presiden dan keluarga, staf pemerintahan yang ada dari pusat sampai ke daerah. Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka dalam memimpin bangsa ini Tuhan, bahkan dalam menghadapi pandemi COVID-19, berikan hikmat dan kemampuan bagi para pemimpin bangsa, sehingga mereka sungguh-sungguh bekerja
dalam takut taat kepada Tuhan. Kami berdoa bagi para pendeta dan keluarga dimanapun kami berada, secara khusus GPIB, dalam kebersamaan kami untuk terus melayani jemaat Tuhan dan terlebih memberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan bagi kami semua. Ya Bapa, dalam kerjaan surga kami juga berdoa bagi para dokter, medis, perawat, mereka yang senantiasa melayani orang-orang sakit, secara khusus di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Dalam kuasa-Mu biar Engkau nyatakan cinta kasih, Engkau nyatakan pemeliharaan dan juga pemulihan bagi mereka. Kuatkan mereka semua, bahkan menyembuhkan mereka semua ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi kota Pasuruan, Bapa dalam kerajaan surga, lindungilah kami semua, sertailah kami semua. Biar Engkau pulihkan keadaan ini menjadi baik lagi ya Bapa, sehingga kami semua dapat beraktivitas seperti sedia kala, namun senantiasa ajarlah kami untuk hidup dalam merendahkan diri di hadapan Allah. Ajarlah kami untuk selalu menjaga diri kami dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan Engkau nyatakan bagi kami semua sampai saat ini. Inilah yang menjadi syukur dan pengharapan kami ya Tuhan. Ampunilah kesalahan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur. Jemaat Tuhan, saatnya kita memberi persepuluhan, persembahan syukur dan persembahan sukarela. Alkitab mengatakan dalam 2 Korintus 8 ayat 12-13, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Bapa
Tuhan, silakan berdiri untuk berdoa, syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Doa syukur akan kita naikkan secara berbalasan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa pemurah, kami bersyukur karena kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang memampukan kami berusaha dan bekerja, sehingga memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Terimalah persembahan kami ini sebagai tanda penyerahan diri dan hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar dikelola dan digunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan, serta pembangunan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala kasih karunia, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Pesan HUT ke-39, Pelekat Persekutuan Kaum Bapa. Beberapa bulan terakhir ini, kita semua mengalami krisis pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Kondisi ini bermula dari krisis kesehatan yang begitu cepat merambat pada kehidupan ekonomi bahkan politik. Dalam beberapa bulan belakangan ini, kita terpaksa menjalani gaya hidup yang sungguh berbeda. Bukan saja dialami oleh perorangan, tapi juga dalam kehidupan bermasyarakat, bergereja, dan berbangsa. Rasa takut, khawatir menguasai kita, sehingga ada rasa tidak puas, tidak nyaman, dan bertentangan dengan orang-orang sekitar kita, pemerintah, bahkan pada Tuhan. Pandemik ini telah mengubah tatanan hidup kita, yang mulanya dilakukan karena terpaksa sampai kita mulai berusaha menyesuaikan diri dan dipersiapkan memasuki tatanan baru. Walau pandemik ini belum berakhir, kita patut bersyukur karena Tuhan masih memelihara kita sampai saat ini. Mari kita hening sejenak sebagai wujud belasungkawa dan empati atas mereka yang telah pergi dan mendukung keluarga-keluarga yang berduka di masa-masa yang sulit. Memasuki tatanan baru, seyogyanya kita memiliki pola pikir baru, serta cara-cara baru yang sebenarnya telah kita adaptasi selama masa pandemi COVID-19 ini. Tema sinodal GPIB sangat relevan dengan keadaan kita saat ini, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani pasal 11 ayat 8-10. Bahkan tema ini dapat memacu kita untuk semakin berubah, mengembangkan diri, dan kreatif memasuki tatanan baru berlandaskan iman kita pada Kristus. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 9 tertulis, karena iman Abraham diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Dengan iman, kita percaya Tuhan sedang menuntun kita ke suatu masa yang mungkin bagi kita penuh ketidakpastian. Tapi kita harus percaya seperti Abraham yang yakin benar bahwa Tuhan akan selalu memelihara kita serta keturunan kita saat ini dan sampai selamanya. Maka saat ini kita sedang bergerak pada level berikutnya dan kita berkewajiban meneruskan kebiasaan gaya hidup yang baru pada generasi selanjutnya. Tema kerja Pelekat PKB tahun ini yang sudah ditetapkan sekitar 4 tahun lalu masih relevan untuk kita hayati bersama. Bapak yang mewariskan teladan hidup bagi generasi penerus. Dalam upaya menyiapkan generasi berikutnya, di tatanan baru ada 3 hal yang menjadi penentu. 1, kita sebagai pewaris. 2, bagaimana cara kita mewariskannya. 3, generasi berikutnya sebagai ahli waris. Ketiga hal tersebut harus memenuhi kriteria tertentu sehingga tongkat estafet berjalan mulus dan berhasil. Ibarat lomba atletik, lomba lari estafet 4x100 meter di mana mengutamakan super team, sedangkan lomba 4x400 meter cenderung mengutamakan superman. Dalam lari estafet 4x100 meter, kesalahan perhitungan sedikit saja akan fatal akibatnya. Pada usia yang ke-39, Pelekat PKB menjelang Pancawindu adalah waktu yang tepat untuk mempersiapkan bapak-bapak next and new generation. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri dan hati kita
dalam doa dan usaha agar generasi baru Pelkat GPIB dapat belajar dari kekurangan para pendahulunya dan menjadi yang lebih baik dalam pelayanan. Tuhan memberkati kita semua. PKB GPIB tangguh dan luas. Majelis Sinode GPIB, Ketua Umum, Pendeta Paulus Kariso Rumambi, Ketua 1, Pendeta Martin Lei Kapesi, Ketua 2, Pendeta Melkisedek Puimera, Ketua 3, Pendeta Maureen Susan Remeser Thomas, Ketua 4, Penatua Andri P.H. Nelwan, Ketua 5, Penatua Mangara Pangeribuan, Sekretaris Umum, Pendeta Jacoba Merlin Joseph, Sekretaris 1, Pendeta Eli De Pitoy Debel, Sekretaris 2, Penatua Sheila Aryani Lumempau Salomo, Bendahara, Penatua Roni Hawayong, Bendahara 1, Penatua Edi Maulana Soindun, Unit Misioner Majelis Sinode GPIB 2015-2020 Dewan PKB, Michael Roring, John Ngangi, Victory Saitekela, Adrianus Kawun, Michael Kirangen, Roni Pangemanan, Apeles Kawengian. Inilah kami Tuhan yang datang kepadamu di kaki salibmu kami berserah. Kami Tuhan ke jalan yang Kau kehendaki. Angkatlah kami, bawalah kami ke jalan yang benar. Inilah kami Tuhan yang datang kepadamu di kaki salibmu kami berserah.
seperti dirimu sendiri. Itulah yang pertama dan yang terutama. Inilah kami Tuhan yang datang kepadamu di kaki salibmu kami berserah. Tuntunlah kami Tuhan ke jalan yang Kau kehendaki. Angkatlah kami, bawalah kami ke jalan yang benar. Marilah kita semua angkat puji baginya. Jangan ada di antara kita hidup saling membenci. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah yang pertama dan yang terutama. Marilah kita semua angkat puji baginya. Jangan ada di antara kita hidup saling membenci. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah yang pertama dan yang terutama. Itulah yang pertama dan yang terutama. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tetap semangat menjalani kehidupan ini, tetap terus berkarya di dalam iman dan pengharapan kita kepada Yesus Kristus, bahwa tantangan apapun tidak dapat mengalahkan kita jika kita hidup di dalam iman, bahkan senantiasa dipimpin oleh Roh Tuhan. Mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Jadilah berkat bagi sesama dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar.
Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.